Oke, kenalin aku Maulana Hakul Yakin dari FEB UNER 2022 Prodi Ekonomi Islam. Halo guys, kenalin nama aku Jessica dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga, tepatnya di Prodi Ekonomi Islam dan saat ini menginjak semester 5. Halo semuanya, perkenalin nama aku Maulana Ahmad Sofyan Edi Al-Farisi, bisa dipanggil Maulana. Aku mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Erlangga semester 5 dari Prodi Ekonomi Islam. Halo semua, kenalin nama aku Arisa Triana Waluyo Ningsih, biasa dipanggil Arisa. Aku merupakan mahasiswa FEB UNER semester 7 dan saat ini aku prodi EP. Nama beasiswa apa yang diraih dan dari lembaga mana? Oke, untuk beasiswa yang aku raih itu adalah BSI Scholarship. Nah, ini lembaganya itu dari BSI Maslahat. BSI Maslahat itu apa bedanya sama Bank Syariah Indonesia? Jadi BSI Maslahat itu salah satu partner kerja dari Bank Syariah Indonesia, di mana BSI Maslahat ini singkatannya yaitu Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat. Jadi ini merupakan salah satu lembaga amil zakat yang bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia. Oke, di sini aku sebagai award dari beasiswa Bakti BCA yang nyelenggarain itu dari BCA sendiri sih. Oke, jadi aku salah satu penerima beasiswa utama Lembaga Penjamin Simpanan atau biasa disingkat dengan BUPS, yaitu beasiswa yang diadakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan itu salah satu bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Aku merupakan awardee dari Break Scholarship yang mana itu merupakan bagian dari BRI, yaitu Yayasan Baitul Mal Brilian. Sejak kapan dapat beasiswanya? Untuk beasiswanya aku terima di tahun lalu, ini tepatnya di tanggal 20 November 2023. Aku sendiri dapat beasiswa ini sejak tahun 2022, yaitu aku semester 3. Aku dapat beasiswanya ini dari tahun kemarin 2023 dan emang berakhir tahun ini juga di Desember ini di tahun 2024. Kalau aku mulai bulan Januari 2025 depan, kalau untuk fasilitas dalam bentuk uangnya sampai pada bulan Desember 2025. Untuk berlakunya sendiri, aku sampai lulus. Untuk kebijakan yang dulu memang proses rekrutmennya itu dari semester 3, tetapi saat ini itu jadi dari maba sudah bisa dapat kayak gitu. Di angkatanku itu sampai 4 semester, jadi aku nanti menerima beasiswa itu sampai semester 6. Cuman ada kebijakan baru dari BSI Maslahat, bahwasannya untuk penerimaan terbaru ini, untuk award yang terbaru itu sampai 3 tahun atau 6 semester. Fasilitas program yang diberikan apa aja ya? Nah, kalau di beasiswa utama Lembaga Penjamin Simpanan ini banyak banget fasilitas yang kita dapatkan. Bukan hanya fasilitas dalam bentuk uang, namun juga fasilitas non-uang atau non-materi. Salah satunya yaitu yang udah aku dapatkan, yaitu capacity building. Capacity building adalah pembinaan atau pembekalan yang didapatkan oleh semua penerima beasiswanya. Yaitu meliputi ada pelatihan tentang public speaking, kemudian materi tentang pentingnya kesehatan mental, dan juga banyak sekali yang lainnya kayak outbound, kemudian materi tentang LPS itu apa sih gitu. Nah, untuk capacity building yang aku lakukan itu tepatnya ada di salah satu hotel di Sentul, Bogor. Dan sebelum kita melakukan capacity building di sana, kita juga diajak untuk ke kantor pusat Lembaga Penjamin Simpanan yang ada di Jakarta. Kita keliling-keliling melihat kondisi lingkungan yang ada di LPS. Dan itu seru banget sih, soalnya kita kayak diajak jalan-jalan gitu. Banyak banget dong tentunya fasilitasnya, mulai dari asrama, terus kemudian mentoring, pelatihan pasca kampus, networking, dan fasilitas lainnya yang mana kita juga dihubungkan dengan awardee se-Indonesia kayak gitu. Untuk fasilitas programnya dari Bakti BCA ini emang nyediain beberapa fasilitas yang ada yang materi emang bentuknya, ada juga yang emang bentuknya pengembangan diri. Kayak yang materi mungkin dapat jaket, dapat kartu flash buat ya itulah, ada tulisan khususnya gitu, dan juga ada beberapa lah souvenir dari BCA itu, ada seperti buku dan lain-lain, itu nggak perlu lagi sebutin. Terus habis itu
Untuk fasilitas pengembangan diri itu ada juga beberapa kayak training, motivasi, juga ada kegiatan kelompok seperti itu. Untuk fasilitas dari PSI Scholarship ini, di dalamnya pasti ada program pembinaan dari tokoh-tokoh hebat. Itu nanti ada beberapa tokoh yang didatangkan oleh PSI Maslahat, ada dari dalam negeri atau bahkan dari luar negeri. Nah, di situ nanti kita bisa belajar terkait apa saja pengalaman mereka, dan juga ada materi-materi juga dari PSI Maslahat. Selain itu juga ada sesi fasilitasi dari fasilitator. Jadi nanti masing-masing universitas itu memiliki fasilitator masing-masing, di mana itu nanti berguna bagi kita untuk curhat-curhat atau sharing-sharing lah untuk pengembangan kita nanti ke depannya gimana. Dan juga ada program khusus, ya ini project based learning dari PSI Maslahat untuk para awardee. Jadi di situ nanti para awardee itu belajar bagaimana bekerja sama dengan masyarakat dan juga membantu masyarakat. Jadi mirip-mirip KKN, tapi ini programnya dari PSI Maslahat. Tadi fasilitas program, kalau fasilitas uang saku atau bantuan pendidikannya gimana tuh? Untuk bantuan pendidikan sendiri ada 2 hal ya, yaitu bantuan pendidikan yang mana itu pembayaran UKT dan uang saku. Untuk uang saku aku sendiri itu per bulan dapat 900.000. Kalau untuk UKT-nya langsung dibayarkan ke UNIF atau dibayarkan ke kita sendiri lalu dibayarkan ke UNIF? Kalau untuk UKT-nya sendiri itu dibayarkan lewat kita, karena memang BRI itu tidak bisa mengakses langsung ke universitas, karena universitasnya kan terdiri dari 2 universitas top di Surabaya. Kalau Surabaya sendiri yaitu ITS dan UNER kayak gitu. Jadi sistemnya itu rembes. UKT full ya, Kak? Iya dong, UKT full tentunya. Untuk uang sakunya ini ada lumayan sih, 500.000, setengah juta lah tiap bulan, sama ada bantuan UKT 2 juta tiap semester. UKT-nya tuh dikasih ke UNIF-nya atau dikasih kakaknya langsung? Untuk UKT sama uangnya ini dikasihkan ke rekening kita langsung sih, nggak langsung dibayarin. Jadi ya buat kita juga nggak tahu kita gunainnya buat apa gitu. Nah, kalau aku beasiswa utama lembaga penjamin simpanan tepatnya di kategori prestasi, yaitu untuk 1 bulannya itu dapat 1.500.000. Namun beasiswa utama lembaga penjamin simpanan juga menyediakan kategori reguler, yang dimana 1 bulannya dapat 1 juta. Jadi untuk di beasiswa utama lembaga penjamin simpanan dapat 2 kategori yang bisa teman-teman pilih tergantung kondisi teman-teman. Kalau fasilitas uang saku itu jadi dibagi jadi 2 ya. Di awardee PSI Scholarship ini ada yang dari prestasi dan juga inspirasi. Nah, kebetulan aku ini dari program prestasi, di mana bantuan uang sakunya itu 500.000 per bulan, dan juga bantuan uang pendidikan atau UKT itu 3 juta per semester. Perubahan besar apa yang dirasakan selama jadi penerima beasiswa? Oke, untuk perubahan yang saya rasakan mungkin cukup banyak ya. Saya jadi lebih mengetahui minat diri, bakat saya apa, lebih mendalami juga tentang kemana saya harus bergerak ke depan, menemukan diri saya sendiri di beasiswa ini. Karena memang di situ melalui program-program yang disediain itu cukup membantu saya gitu selama untuk menjadi lebih berkembang dari sebelumnya. Oke, untuk perubahan besar sendiri yang aku rasakan, karena saat ini memang aku diamanai sebagai lurah. Lurah itu merupakan ketua angkatan, yaitu putra dan putri. Jadi lurah di angkatanku itu ada 2, aku sama temanku Iqbal. Jadi kita sama-sama bagaimana kita menyatukan visi, misi, dan tentunya networking se-Indonesia. Karena memang kita diamanahi lebih dan bisa mengkoordinasi dengan teman-teman, dan tentunya kita lebih dekat ke teman-teman awardee yang lainnya kayak gitu. Untuk perubahan sendiri mungkin aku merasa menjadi lebih disiplin, dan juga yang pasti lebih satset, karena program-program dari PSI Scholarship ini kebanyakan itu kayak surprise gitu. Jadi kita beberapa hari sebelum kegiatan itu kita baru dikasih tahu. Jadi kayak kita harus mau nggak mau jadi spontan gitu. Wih. Tantangan dan momen menarik apa yang kakak dapatkan selama jadi penerima? Oke, kalau untuk tantangan, karena aku kan baru 1 bulan nih mendapat
pengumumannya maksudnya. Jadi dimulai dari capacity building, kemudian untuk tantangan selanjutnya yaitu ketika kita komunikasi dengan teman-teman penerima beasiswa lainnya, kita masih perlu untuk membangun hubungan komunikasi yang intens sehingga kedepannya kita dapat menjalankan program untuk mendukung lembaga penjamin simpanan gitu. Nah, mungkin tantangannya di situ sih, kita perlu untuk lebih bonding lagi gitu. Kemudian untuk momen menarik ya yang kayak saya sampaikan tadi bahwa capacity building itu salah satu momen yang menarik banget gitu, karena kita difasilitasi mulai transportasi, akomodasi, makanan itu cukup mewah banget. Mulai dari naik pesawat, kemudian hotelnya hotel juga hotel bintang 4, kemudian makanannya itu kayak mewah banget gitu. Kemudian mungkin untuk momen menarik lainnya yaitu ketika bertemu dengan teman-teman se-Indonesia, mulai dari UI, UGM, Hasanuddin, Samratulangi, dan teman-teman mahasiswa lainnya. Oke, untuk tantangan lebih ke emang waktu itu ada tugas yang emang diberikan per kelompok gitu kan. Kami disuruh bikin kelompok-kelompok gitu. Bukan disuruh sih, emang di-plotting untuk kelompok-kelompoknya. Nah, di situ untuk kenalan sama orang-orang baru, untuk menyesuaikan kita dengan orang-orang baru dan lain-lain itu emang agak susah. Dan di situ aku juga sempat untuk hampir maju lah, ya emang gak jadi maju sih, ya emang gak lolos karena emang dari beasiswa Bakti PCA ini kalau emang dari tim atau perorangan yang terbaik ini nanti lolos untuk dikirim ke Sentul atau mana itu ya, itu tempat pelatihannya BCA. Nah kebetulan waktu diseleksi sebelum terakhir itu emang hampir lolos lah, udah lolos, tinggal seleksi yang terakhir. Waktu itu kelompokku itu nggak lolos. Nah di sini itu emang ada apa ya, kayak seleksinya itu berupa kita bikin BMT, kita bikin pengembangan dari usaha yang udah ada gitu, seperti itu sih. Kira-kira kalau udah lolos ke Sentul, mereka ada pelatihan apa lagi? Untuk yang lolos ke Sentul, emang jujur aku kurang tahu dan aku nggak cari tahu ya. Emang tapi di sana kata temanku emang di sana tempat untuk pengembangan diri, tempat untuk diberi lebih sesuatu gitu. Dan di sana juga berkesempatan untuk bertemu dari award-award beasiswa Bakti BCA ini dari seluruh Indonesia ditemukan di sana. Untuk tantangannya sendiri karena kita mempunyai kesibukan yaitu baik akademik dan kegiatan di luar dengan program dari beasiswa itu sendiri, maka bagaimana cara kita memanajemen waktu agar semuanya itu bisa dilaksanakan dengan baik seperti itu. Dan untuk momen yang menarik yaitu ketika Sarasehan yang mana kita bertemu dengan teman-teman seluruh Indonesia berbeda karakter dan latar belakang, dan di situ kita belajar banyak hal dan tentunya networking ke depannya itu sangat bermanfaat juga. Sampai saat ini kita tetap berkomunikasi loh. Untuk tantangan sendiri karena di sini aku diamanahi menjadi koordinator wilayah UNER, jadi di sini aku harus lebih bertanggung jawab, terus menjadi contoh yang baik buat anggota-anggota lain, dan juga nggak boleh absen di setiap acara rangkaian PSI Scholarship. Dan untuk untuk momen menariknya sendiri itu mungkin yang aku tungguin ya, belum aku laksanain, cuman ini yang momen yang aku tunggu, yaitu project based learning dari PSI Maslahat. Jadi nanti seperti KKN, cuman ini nanti nggak sampai 1 bulan, yaitu cuman 2 minggu. Jadi kita terjun di masyarakat dan juga memberikan ilmu-ilmu yang kita dapat di perkuliahan, kita sharing ke masyarakat dan bisa berdampak buat masyarakat. Persyaratan sama tipsnya apa dong, Kak? Oke, untuk persyaratannya sendiri dari YBM Brilian itu yang pertama merupakan beragama Islam, yang terpenting itu. Yang kedua yaitu bisa membaca Al-Quran dengan benar sesuai tajwid dan makhrajnya, kayak gitu sih. Terus yang ketiga yaitu mempunyai prestasi baik akademik maupun non-akademik, kemudian membuat motivation letter, terus kemudian ada CV, gimana kita memperbaiki CV kita ya, itu paling penting ya teman-teman. Terus kemudian ada surat rekomendasi, kayak gitu. Terus untuk tipsnya jangan ragu untuk mencoba, karena kita tidak tahu apakah kita layak ataukah kita mampu, karena dengan kita tidak mencoba kita tidak tahu diri kita dan kita tidak akan mengupgrade diri kita, kayak gitu sih. Jadi untuk seleksi beasiswa utama lembaga penjamin simpanan itu ada 2, yaitu yang pertama seleksi administrasi, kemudian jika lolos akan lanjut ke wawancara. Untuk administrasinya itu meliputi
nilai IPK kalau misal prestasi minimal 3,5, kemudian memerlukan TOEFL, kalau tidak ada bisa memakai IELTS, kemudian motivation letter. Yang paling penting itu di motivation letternya kalian perlu mencantumkan alasan kalian mendaftar beasiswa utama lembaga penjamin simpanan dan apa kontribusi kalian untuk kedepannya. Kemudian untuk seleksi wawancara itu lebih ke cross check berkas administrasi kalian gitu. Jadi kalian perlu memastikan bahwa kalian memahami apa yang sudah kalian kumpulkan tadi gitu. Jadi ketika ditanyakan kalian tidak bingung dan tidak ragu untuk menjawab. Untuk tipsnya ya mungkin mulai dari persiapan sejak awal sih. Jadi kayak kalau emang kalian pengen mendapatkan beasiswa lembaga penjamin simpanan, sejak saat ini kalian cari tahu apa aja sih persyaratannya biasanya. Karena kurang lebih tiap tahun itu sama gitu. Oke, untuk persyaratan dari BSI Scholarship ini, karena aku dari BSI Prestasi ini ada yang sedikit yang membedakan, yaitu TOEFL. Tapi untuk yang lainnya mungkin sama seperti beasiswa lainnya, yaitu identitas diri, IPK. Untuk IPK di BSI Prestasi itu minimal 3,25. Jadi 3,25 itu baru bisa daftar. Terus sama TOEFL dari ILPT itu minimal 450. Jadi itu yang perlu disiapkan. Kalau misalnya BSI Inspirasi itu nggak pakai TOEFL. Jadi identitas terus sama SKTM. Dan juga IPK-nya itu minimal 3 untuk BSI Inspirasi. Dan juga mungkin tipsnya yaitu untuk mendaftar beasiswa ini pendaftarannya jangan mepet-mepet, karena itu nanti kayaknya akan mempengaruhi penilaian dari tim BSI Maslahat. Syaratannya mungkin ya seperti biasa administrasi dan kawan-kawan itu. Untuk administrasi memang nggak sesusah itu untuk lolos ya, karena emang aku kemarin yang aku masukin itu tentang prestasi, tapi emang aku sendiri jujur gak punya prestasi. Yang aku masukin kemarin itu cuma sertif peserta PKM waktu itu, emang lolos ya. Untuk yang tips untuk tes dan lain-lain itu tesnya ada beberapa, emang yang satu kayak tes kepribadian gitu, terus ada tes yang kayak gambar muter-muter itu loh, apa ya wis itulah tes IQ kayak mirip-mirip itu. Terus juga ada wawancaranya ini lebih ke kayak problem solving sih kebanyakan pertanyaan-pertanyaannya gitu. Boleh di-spill nggak salah satu problem solvingnya? Mungkin kayak waktu gimana kalau kamu sebagai ketua kelompok ada dua temanmu sedang nggak suka gitu, apa yang kamu lakukan kepada dua orang ini? Harus kalian apain dua orang ini agar tetap berjalan itu program-programmu. Oke, untuk tipsnya mungkin waktu tes tulis itu pinter-pinter kalian lah itu. Terus ada tes yang yang tentang diri kalian itu ya wis isin seperti biasa diri kalian gimana. Sama yang wawancara itu online sistemnya, kayak kita cuma ngomong sama rekaman sama laptop kita gitu. Emang ada rekaman ngomong, oke perkenalkan diri anda, terus anda ngerekam diri kamu sendiri gitu. Kalau udah dapat beasiswa lain boleh ikut daftar beasiswa BCA nggak? Untuk itu saya kira nggak boleh sih, harus cuma BCA gitu, nggak boleh double. Kalau udah dapat beasiswa lain tidak bisa. Jadi kalian cuma bisa full komitmen di satu beasiswa saja. Jadi kalau sebelumnya udah dapat beasiswa lain, kalian tidak bisa mendaftar di beasiswa utama lembaga penjamin simpanan. Ada pesan singkat buat teman-teman yang mau daftar beasiswa nggak? Oke, untuk teman-teman yang mau daftar beasiswa, pesan dari aku jangan putus asa, terus semangat. Kalau misalnya nanti daftar di satu beasiswa itu nggak terima, jangan berkecil hati karena masih banyak pintu-pintu beasiswa untuk kalian. Karena dulu aku juga sebenarnya sebelum beasiswa ini aku ada daftar beasiswa cuman nggak terima, tapi aku tetap cari info dan aku daftar ini alhamdulillah keterima. Ya udah daftar aja lah kalau emang kalian butuh duit ya. Kalau emang udah kaya pengen daftar coba-coba ya nggak masalah. Emang aku sendiri juga kemarin cuma coba-coba kok, dikasih info teman, cool ada beasiswa bakti BCA. Oke, terus ya udah aku daftar, udah gitu toh tiba-tiba lolos. Emang jago. Untuk
Pesannya buat teman-teman yang mau mendaftarkan diri beasiswa, utamanya buat break scholarship, jangan takut untuk mencoba karena kesempatan ada untuk mereka yang mau berusaha. Juga satu yang penting yakni yakin usaha sampai. Yakin usaha sampai.